Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang berada di gedung gereja maupun yang berada di rumah. Selamat datang dan selamat berbakti di GKP Jemaat Kampung Tengah. Pada pagi ini kita akan melakukan kebaktian minggu, juga pengakhiran pendeta konsulen Bapak Pendeta Supriyatno MTH, dan peresmian pendeta konsulen Bapak Pendeta Daniel Adi Priyatmoko SSI. Adapun para petugas pada pagi hari ini adalah pengantar pendamping pelayan firman Penatua Sigit Herjoyo Mardiputro, pengarah doa persembahan dan pewarta Ibu Firta Tiniman, saya sendiri, pelayan firman Bapak Pendeta Verly David STH MSI, Sekretaris Umum Majelis Sinode GKP. Pelayan tata kebaktian Ibu Fiska Strubina Agustin Takoy. Mengawali kebaktian saat ini akan disampaikan pokok-pokok warta jemaat. Atas nama jemaat, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Verly David STH MSI atas pelayanannya. Juga disampaikan terima kasih kepada para pengajar sekolah minggu, pemandu pujian, organis, pianis, petugas audiovisual dan unsur jemaat, serta penatua yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kebaktian Minggu 15 Agustus 2021 diadakan secara live streaming dalam rangka pengakhiran dan peresmian pendeta konsulen. Di sini dikatakan lagi bahwa pelayan firman adalah Pendeta Verly David STH MSI, pelayan tata kebaktian Ibu Fiska, pengarah saya sendiri, pemandu Saudara Eka Arya Lampung, pemusik Bapak Johannes HT Bayin. Di halaman kedua, poin-poin kebaktian sekolah minggu kebaktian anak SMKA, kemudian kebaktian tengah minggu, poin A, kebaktian kategorial, B, kebaktian rumah tangga bersama, C, kebaktian kaum pria, D, kebaktian kaum lansia, dan poin E, pada halaman 3, semua jadwal tertera. Poin keempat, pembinaan, kemudian pranikah, dan kelas tunas remaja juga seperti tertera pada warta jemaat. Kita ke halaman 4, bidang keesaan dan kesaksian. Yang pertama, jemaat sakit dalam pemulihan kesehatan dan orang tua lanjut usia atau lemah fisik. Nama-nama tertera pada warta. Jemaat diharapkan dukungan dalam doa untuk proses pemulihan kesehatannya. Nas pengharapan, Matius 4 ayat ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Poin 2 di halaman 4 mengenai HUT warga jemaat tanggal 9 sampai 15 Agustus 2021. Nama-nama tertera. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Nas ulang tahun dari 1 Raja-Raja 3 ayat ke-14. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Di halaman kelima, sapaan jemaat,
Keluarga yang dikunjungi adalah Bapak Antoni Stephen Maulani, 2, Ibu Astrella Griselda Kuncoro, yang ketiga, Ibu Yohanes Untung Murdono. Untuk kegiatan kebersamaan, yang pertama adalah sinodal. Majelis Sinode GKP mengundang Bapak Ibu Penatua Majelis Jemaat GKP untuk menghadiri sosialisasi tata gereja dan PPTG GKP secara daring pada hari Sabtu 28 Agustus 2021. Waktu mulai pukul 9 WIB. Kemudian untuk komentar, yang pertama adalah kebaktian BKS PKK wilayah Jakarta Timur pada hari Jumat 20 Agustus pukul 16 WIB. Yang kedua adalah LAI akan mengadakan satu tayangan khusus live streaming selama 12 jam bersama LAI melalui kanal YouTube LAI dan Facebook Live LAI dengan tajuk Gue Muda, Gue Baca Alkitab pada Sabtu 28 Agustus 2021 pukul 9 sampai 21. Berikutnya di halaman 6 mengenai bidang sarana dan dana, rapat persiapan pelayanan majelis jemaat seperti biasa pada hari Kamis pukul 19.30 dipimpin oleh Penatua Haris. Kemudian poin kedua, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan oleh keluarga Bapak Stefanus Eko Suyanto, keluarga Bapak Yudianto Hartono, keluarga Bapak Peter Nugroho, keluarga almarhum Bapak Victor Immanuel Maulani untuk kas jemaat, kemudian Bapak Endarto Joko Prakoso untuk kas diakonia. Untuk laporan keuangan dapat dibaca pada warta jemaat. Kita ke poin 6 dari halaman 14. Sosialisasi tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja GKP. Dalam sidang Sinode Istimewa pada tanggal 4 sampai dengan 5 Maret 2020 di Kerawang yang membahas khusus konsep tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja TG dan PPTG, setelah melalui pembahasan dan pengayaan, persidangan telah menyetujui konsep tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja sebagai tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja telah sah mengikat semua bagian GKP dan menjadi tata gereja, dan peraturan tata gereja yang berlaku sejak sidang Sinode Istimewa. Mengingat bahwa tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja telah sah dan berlaku formal, maka Majelis Jemaat mengundang penting dan perlu agar materi dan isi tata gereja
Demikian pokok-pokok warta jemaat. Terima kasih. Sidang jemaat Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kebaktian saat ini. Untuk seluruh proses kebaktian ini, kami serahkan kepada pelayan tata kebaktian, pelayan firman Tuhan, majelis jemaat, dan semua unsur jemaat yang ditugaskan. Dipersilakan. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan memulai kebaktian pada saat ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mengawali kebaktian kita, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh. Saat teduh dipersilakan. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 20, bait yang pertama dinyanyikan 2 kali. Jemaat Tuhan, kebaktian minggu ini kita selenggarakan dengan mendasarkan diri pada pertolongan dari Tuhan. Pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah membersihkan kita di dalam karya Roh Kudus. Jemaat, dengarlah firman Tuhan sebagai nats pembimbing pada kebaktian ini yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah firman Tuhan yang membimbing kebaktian ini. Kita menyambut nats pembimbing dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 19, bait yang pertama.
dipersilakan untuk duduk. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendak-Nya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Mari kita datang mendekat, mengakui segala dosa kita secara pribadi di hadapan hadirat Allah dalam saat teduh. Bapa kami yang di sorga, pada kesempatan hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari hadapan sesama kami, bahkan dari hadapan-Mu. Kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagi-Mu. Ampunilah dosa kami ya Bapa, ubahlah hidup kami menjadi baru, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menyanyikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 37, bait yang pertama. sayangmu
Tuhan kasih setiamu selalu ku rindu. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membukakan hatinya bagi setiap orang yang membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam kasih karunia Yesus Kristus. Kita sambut berita anugerah pengampunan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 39 bait yang pertama. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imamku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imamku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Sidang jemaat terkasih, kita akan membaca Mazmur secara bergantian dari Mazmur 34 bait yang ke-9 sampai ayat yang ke-14 dan diakhiri dengan jemaat menyanyikan Kidung Jemaat 48. Dipersilahkan berdiri. Mazmur 34 ayat ke-9 sampai dengan ke-14. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Singa-singa muda merana kelaparan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Siapakah orang yang menyukai hidup? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Kidung Jemaat 48. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk pewartaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, dalam kebaktian ini kembali kami diberi kesempatan untuk dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Sungguh ya Tuhan, dalam hidup kami membutuhkan firman-Mu. Karena firman-Mu bukan saja menunjukkan kepada kami apa yang harus kami perbuat dan apa yang tidak boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya, tapi firman-Mu juga memberi kekuatan ketika kami lemah, memberi penghiburan, memberi motivasi sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan. Firman-Mu, ya Tuhan, adalah sumber kehidupan bagi kami. Oleh karena itu, ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, tubuh, jiwa, dan hati kami, supaya kami dapat mendengar suara-Mu dengan baik dan benar, supaya kami dapat memahami maksud dan tujuan-Mu, dan terlebih dari itu supaya kami diberi kekuatan dalam bimbingan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami naikkan permohonan ini di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, sesuai dengan jadwal pembacaan Alkitab yang dibuat oleh Gereja Kristen Pasundan, Sinode Gereja Kristen Pasundan, kita diajak untuk merenungkan bagian kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 52 sampai 59. Yohanes 6 ayat 52 sampai 59, saya akan bacakan bagian ini, kita sama-sama menyimaknya. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, serta memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita ada ungkapan yang berisi nasihat yang berkata begini. Kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Definisi makan untuk hidup yang dimaksud adalah hidup adalah prioritas dan makanan adalah alat untuk mencapai kehidupan itu. Dan karena itu tidak melulu makanan itu harus enak, harus lezat, harus indah gitu ya. Karena dia alat untuk mencapai kehidupan. Sedangkan definisi hidup untuk makan sebaliknya. Yang jadi prioritas adalah makanan itu, bukan kehidupan. Karena itu makanan harus menarik, harus enak, harus lezat. Sehingga memang ya kita hidup untuk makan, dia menjadi prioritas. Saudara-saudara sekalian, Hippocrates, seorang filsuf Yunani, mengamati orang-orang yang sakit dan bagaimana orang-orang sakit itu makan. Dia mengambil kesimpulan seperti ini. You are what you eat. Apa yang Anda makan itu menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Apa yang kita makan menjadi petunjuk siapa diri kita. Orang yang makan untuk hidup akan memperhatikan makanan yang dia makan. Apakah makanan itu sehat? Apakah makanan itu berguna untuk kesehatannya? Mungkin tidak terlalu menarik, mungkin tidak terlalu lezat, tapi orang yang memperhatikan kehidupan akan memilih makanan yang tidak merugikan kesehatannya. Sedangkan orang yang hidup untuk makan lebih memperhatikan makanannya. Harus enak, harus menarik, harus lezat gitu. Belum dimakan difoto dulu gitu ya. Diperlihatkan dulu itu loh, saya lagi makan makanan yang wow gitu ya, yang maknyus, yang apa gitu ya. Yang luar biasa, yang enaknya apa tidak terkira. Walaupun makanan itu mungkin akan membahayakan kesehatannya kelak begitu ya. Sekarang dia makan enak, tapi nanti di usia yang lanjut dia akan memanen penyakit. Saudara-saudara, dalam bacaan kita Tuhan Yesus berkata sesuatu yang menarik tentang makan ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup kekal. Yesus mengajak kita untuk memprioritaskan
hidup ketimbang apa yang kita makan. Ya. Mengutamakan keselamatan, mengutamakan kehidupan yang kekal ketimbang kesenangan sesaat pada masa kini. Tentu saja saudara sekalian, kata-kata Tuhan Yesus bukan berarti secara harafiah, ya, makan dagingnya Tuhan Yesus, minum darahnya secara harafiah, betul-betul begitu ya, walaupun sebenarnya pengalaman jemaat mula-mula sempat difitnah seperti itu. Ya, ketika mereka dianiaya, ya, mereka harus beribadah di tempat-tempat tersembunyi, lalu orang-orang yang tidak suka pada kekristenan pada waktu itu memfitnah mereka, mengatakan, lihat itu orang-orang Kristen menyembelih anaknya, memakan dagingnya dan meminum darahnya. Ya. Karena ada perkataan seperti ini, kita tahu bahwa ini bukan perkataan yang harus diartikan secara harafiah. Karena Tuhan Yesus sendiri menegaskan di dalam ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi jelas maksud makan daging Yesus dan minum darah Yesus itu adalah sebuah kiasan dari kehidupan kita yang perlu untuk tetap tinggal di dalam Yesus supaya Yesus tinggal di dalam kita. Lalu Yesus membandingkan relasi itu dengan relasi dirinya dan Allah Bapa. Sebagaimana Allah ada di dalam aku dan aku di dalam Bapa, demikian juga kamu tinggallah di dalam aku supaya aku tinggal di dalam kamu. Apa artinya Ibu Bapak sekalian tinggal di dalam Yesus? Buat saya ini paling tidak punya dua arti. Yang pertama, tinggal di dalam Yesus berarti ada intensitas relasi yang terus menerus, yang tidak terputus. Relasi yang bukan hanya terjadi pada hari Minggu, relasi yang bukan hanya terjadi pada saat kita kebaktian, pada saat kita berdoa, gitu ya. Tapi relasi yang terjadi pada keseluruhan hidup kita, saat bekerja atau saat santai bermain, saat sendiri atau saat bersama dengan orang lain, saat di rumah atau di luar, di gereja atau di kantor, saat duka atau suka, saat gagal atau saat berhasil, saat sakit atau saat keadaan sehat-sehat saja. Pendeknya di seluruh waktu, di semua tempat dan di segala keadaan kehidupan kita, kita selalu ada bersama dengan Tuhan. Kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita selalu membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan. Kalau saya melakukan sesuatu, saya ingat Tuhan itu ada sama saya dan lihat apa yang saya buat. Kalau saya mengatakan sesuatu, saya selalu harus ingat bahwa yang saya katakan ini didengar juga oleh Tuhan Yesus yang ada dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus tidak hanya mendengar pada saat saya berdoa saja, tapi pada saat saya di rumah, pada saat saya berelasi dengan keluarga, pada saat saya bergaul, Tuhan Yesus juga mendengar apa yang saya katakan. Kalau saya harus mengambil keputusan dalam kehidupan saya, maka saya harus bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah keputusan ini keputusan yang terbaik buat saya? Apakah keputusan ini yang membawa saya pada kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang kekal? Dalam segala situasi, kita perlu mengajak Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kalau dalam seluruh hidup kita senantiasa mengingat Tuhan, kita senantiasa melibatkan Tuhan, kita senantiasa memprioritaskan Yesus dalam segala rencana, maka Yesus akan menyertai kita.
pertolongan dan kekuatannya akan terasa dalam kehidupan kita. Dia akan hadir, dia akan menuntun, bukan saja menonton, bukan saja mengawasi, tetapi dia akan membimbing kita sehingga kita mampu menapaki kehidupan kita dengan baik. Dan kalau itu yang terjadi, itu yang kita rasakan, itu yang kita alami, maka kita akan memiliki kehidupan yang kekal. Kita akan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam diri kita, maka kehidupan kekal itu menjadi milik kita. Dan kalau itu yang terjadi, maka saudara sekalian tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk diselesaikan. Tidak ada masalah yang terlalu rumit untuk dipecahkan. Tidak ada kesusahan yang begitu buruk untuk bisa diatasi. Dan tidak ada pandemi COVID-19 yang terlalu menakutkan untuk kita perang. Karena apa? Karena kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita. Karena yang jadi prioritas kita adalah kehidupan itu sendiri, bukan kesenangan-kesenangan sesaat. Kalau saat ini kita masih harus mengalami berbagai pergumulan, berbagai kesulitan, berbagai persoalan, kita tidak terjebak dengan apa yang kita alami sesaat. Karena kita tahu arah kehidupan kita tahu tujuan kehidupan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tinggal di dalam Yesus, supaya Yesus tinggal di dalam diri kita, sehingga kita mempunyai kehidupan yang kekal. Memang saudara sekalian, tinggal di dalam Yesus dan kita berharap Yesus tinggal di dalam kita bukan semudah mengatakannya. Ini memang kata-kata yang enak sekali. Tinggallah di dalam Tuhan, nanti Tuhan tinggal di dalam kamu, gitu ya. Enak diucapkan tapi belum tentu mudah dilakukan. Kenapa? Karena kecenderungan kita mementingkan ego diri sendiri. Gitu ya. Lebih mencari kesenangan-kesenangan sesaat, bukan, kalau bahasa Sunda bilang, bukan engke kumaha, tapi kumaha engke lah. Urusan depan mah pokoknya sekarang aja gitu. Apa yang enak, yang menyenangkan, yang bisa kita nikmati sekarang, nikmati aja gitu. Kehidupan nanti bukan dan tidak harus saya pikirkan. Bagaimana saya tua, bagaimana kesehatan saya, bagaimana kehidupan saya, itu nggak usah dipikirin jauh-jauh lah. Nikmati aja gitu ya. Kecenderungan kita seperti itu. Kerap kali saudara sekalian, karena mencari kenikmatan dan kesenangan sesaat, mencari sesuatu yang kita inginkan kita dapatkan saat ini, maka Tuhan tidak kita jadikan sebagai Tuhan yang tinggal di dalam kita dan kita di dalam Dia. Tuhan sering kita jadikan seperti jimat yang kita keluarkan kalau kita perlu. Saat susah, saat ada masalah, kita keluarkan untuk memecahkan masalah kita. Tapi saat yang tidak ada masalah, apalagi saat saya bersenang-senang, saat saya happy-happy, saat saya ingin menikmati, Tuhan simpen aja gitu. Enggak perlu ada di sini. Saudara, karena itu kita perlu berjuang untuk memelihara relasi ini. Tinggal di dalam Tuhan adalah sebuah upaya yang harus secara sengaja, secara tekun kita lakukan. Gitu ya. Kita harus terus-menerus menjaga relasi. Kita bukan cuma perlu makanan-makanan jasmani, begitu ya, tapi makanan rohani yang menjaga kita, yang terus memelihara kita dalam perjuangan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan bisa tinggal di dalam kita. Nah, dalam perjuangan seperti itu tentu saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa pelayanan seorang pendeta menjadi berarti.
Pendeta adalah sahabat, adalah saudara kita, adalah rekan pekerja sepelayanan kita. Pendeta itu juga seringkali menjadi orang tua bagi kita. Karena itu di Gereja Kristen Pasundan, biarpun usianya masih muda, kita panggilnya Bapak, Ibu gitu ya. Karena pendeta memiliki peran untuk menolong kita, membantu kita bertumbuh dalam iman kita. Ya, kita bisa curhat, kita bisa meminta nasihat kepada pendeta. Jadi peran untuk memelihara bagaimana Yesus tinggal di dalam hidup saya, supaya saya terus tinggal di dalam Yesus, itu peran pendeta sangat membantu kita dalam perjuangan seperti itu. Saudara, hari ini akan dilakukan kebaktian pengakhiran masa pelayanan Pendeta Supriyatno dan peresmian masa pelayanan Pendeta Daniel Adi sebagai pendeta konsulen di Kampung Tengah ini. Pergantian pendeta seperti ini bukan hal yang istimewa di Gereja Kristen Pasundan. Ini sesuatu yang biasa, bahkan pelayanan pendeta jemaat pun sebenarnya, atau pelayanan pendeta di tempat-tempat umum, di pelayanan umum, pelayanan khusus, itu juga dibatasi dengan periode, begitu ya. Tidak bisa selama-lamanya di Gereja Kristen Pasundan. Jadi pergantian pendeta itu bukan sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang biasa. Seperti peralihan tongkat estafet pelayanan saja dari yang satu kepada yang lain dan seterusnya, gitu ya. Yang perlu kita ingat, yang terpenting justru bagaimana supaya pelayanan pendeta itu tetap terjaga, tetap ada, tetap jemaat itu tetap dapat terlayani. Itu yang penting. Kenapa? Karena kita sedang berjuang untuk berupaya tinggal di dalam Yesus, dan Yesus bisa tinggal di dalam kita. Biarlah apa yang sudah dilakukan oleh pelayanan Pendeta Supriyatno terus bertumbuh dalam kehidupan kita, dan akan terus dilanjutkan dalam pelayanan Pendeta Daniel Adi. Sehingga kita di Kampung Tengah ini terus bisa tinggal di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita mengikrarkan dengan sungguh-sungguh pengakuan iman percaya kita bersama dengan gereja dan segala abad dan tempat. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, akan dibacakan surat keputusan Majelis Sinode tentang pengakhiran dan peresmian pendeta konsulen di GKP Kampung Tengah. Keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan nomor 160/MS 28/2021
tentang berakhirnya masa pelayanan konsulen Pendeta Supriyatno MTH di Gereja Kristen Pasundan, Kampung Tengah. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang berakhirnya masa pelayanan konsulen Pendeta Supriyatno MTH di GKP Kampung Tengah. Kesatu, menyatakan bahwa tugas konsulensi Pendeta Supriyatno MTH di GKP Kampung Tengah berakhir sejak tanggal ditetapkan surat keputusan ini. Kedua, bahwa dengan berakhirnya tugas konsulensi Pendeta Supriyatno MTH di GKP Kampung Tengah, Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat dan segenap anggota Jemaat GKP Kampung Tengah atas segala dukungan bagi Pendeta Supriyatno MTH dalam melaksanakan pelayanannya selaku pendeta konsulen. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Supriyatno MTH atas pelayanannya selaku pendeta konsulen di GKP Kampung Tengah. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat GKP Jatinegara atas dukungan yang diberikan kepada Pendeta Supriyatno MTH selama melaksanakan tugas konsulen di Jemaat GKP Kampung Tengah. Ketiga, demikian surat keputusan ini dikeluarkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait serta berlaku terhitung sejak ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan perubahan seperlunya. Ditetapkan di Bandung 15 Agustus 2021 atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Edward Tureai Ketua Umum, Pendeta Verli David Sekretaris Umum, keduanya menandatangani. Selanjutnya akan dibacakan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan nomor 161/28/2021. Penetapan Pendeta Daniel Adi Priyatmoko SSI sebagai pendeta konsulen Jemaat Gereja Kristen Pasundan, Kampung Tengah. Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan menimbang, mengingat, memperhatikan, dan memutuskan menetapkan keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan tentang penetapan Pendeta Daniel Adi Priyatmoko SSI sebagai pendeta konsulen Jemaat Gereja Kristen Pasundan, Kampung Tengah. Kesatu, menetapkan Pendeta Daniel Adi Priyatmoko SSI sebagai pendeta konsulen GKP Kampung Tengah berlangsung 1 tahun sejak 15 Agustus 2021 dan setiap 6 bulan akan dilakukan evaluasi bersama. Kedua, pendeta konsulen melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bersama Majelis Jemaat dengan pedoman Tata Gereja Kristen Pasundan tahun 2020 pasal 31 dan Peraturan Pelaksanaan Tata Gereja Kristen Pasundan tahun 2020 pasal 52 angka 1 tentang tugas dan tanggung jawab khusus pendeta, pasal 67 tentang tugas dan tanggung jawab majelis jemaat, serta hasil-hasil kesepakatan dalam percakapan bersama para pihak yang terkait. Ketiga, keputusan ini dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan. Dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya,
dapat dilakukan perubahan. Ditetapkan di Bandung 15 Agustus 2021 atas nama Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, Pendeta Edward Tureai Ketua Umum, Pendeta Verly David Sekretaris Umum, keduanya menandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu hati di dalam doa. Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang senantiasa kami rasakan kehadiran melalui Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami boleh kembali merenungkan firman-Mu dan kami merasakan betapa firman-Mu menolong kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu. Engkau telah mengajak kami untuk tinggal di dalam Engkau dan Engkau akan tinggal di dalam kami, dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami, sertai kami dalam perjuangan untuk bisa mengalahkan ego diri kami sendiri, untuk bisa terus melibatkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan, pada masa-masa seperti sekarang, pada saat pandemi COVID-19 ini masih melingkupi kehidupan nyata kami. Ada banyak godaan kami untuk terjebak dalam situasi kesulitan, dalam situasi pergumulan yang kami alami, sehingga kami tidak melihat kehadiran-Mu, kami tidak bisa melihat dan menaruh pengharapan hanya kepadamu saja. Tolonglah kami supaya di dalam segala kesulitan dan pergumulan kami tetap memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap membawa seluruh hidup kami dalam pergumulan bersama dengan Engkau, mencari senantiasa apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan dalam situasi kami seperti ini. Oleh karena itu Tuhan, juga pada saat ini kami ingin bersyukur dan berterima kasih karena dalam kehidupan keimanan kami di Jemaat Kampung Tengah ini, kami boleh disertai, dibimbing, digembalakan oleh Pendeta Supriyatno, gembala kami, yang senantiasa bersama dengan kami, berupaya untuk terus mewujudkan hidup yang sesungguhnya, hidup yang tinggal di dalam-Mu, dan hidup yang senantiasa memperhatikan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang telah dilakukan oleh Pendeta Supriyatno terus dapat dilanjutkan oleh Pendeta Daniel Adi, sehingga sebagai jemaat Engkau tetap pelihara kami, sebagai pribadi lepas pribadi kami terus boleh bertumbuh di dalam iman, terus mewujudkan kehidupan orang percaya yang benar, yang senantiasa bersemangat untuk hidup di dalam persekutuan, yang senantiasa diberi kekuatan dan keberanian untuk senantiasa melayani dan bersaksi di tengah masyarakat. Kami juga ingin bersyukur
dan berterima kasih atas segala pelayanan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami, para penatua di jemaat Kampung Tengah ini. Mereka yang Tuhan telah panggil secara khusus untuk melakukan pelayanan di gereja ini, kiranya Tuhan berkati supaya apa yang mereka lakukan bersama dengan pendeta dapat terus menumbuhkan kebersamaan dan persekutuan di dalam kehidupan kami dan menyemangati pelayanan serta kesaksian kami di tengah masyarakat. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka supaya mendukung pelayanan yang dilakukan oleh para penatua dengan penuh sukacita. Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi setiap pribadi bagian dari persekutuan jemaat di Kampung Tengah ini, terutama bagi mereka yang lemah secara fisik, yang saat ini terbaring sakit, dalam pergumulan, dalam kesulitan. Kiranya persekutuan ini boleh Tuhan pakai sebagai alat Tuhan untuk mewujudkan kasih terhadap mereka, sehingga ketika mereka lemah iman fisiknya, ketika mereka ada dalam pergumulan, mereka tidak merasa sendiri tapi merasakan kehadiran Tuhan melalui kebersamaan kami sebagai jemaat di tempat ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan bagi para pelayan-Mu yang terlibat di dalam kehidupan bergereja di tempat ini, guru-guru sekolah minggu, komisi-komisi, panitia-panitia, bahkan orang-orang yang terlibat di dalam kebaktian minggu, pelayan multimedia, pelayan musik, pro kantor. Kiranya Tuhan berkati mereka semua, supaya oleh pelayanan mereka semua kami dapat mewujudkan hidup bergereja yang baik dan benar di tempat ini. Kami berdoa bagi Gereja Kristen Pasundan secara keseluruhan, kiranya Tuhan terus menyertai dan memberkati kami dalam segala kekurangan dan kelemahan kami. Kiranya terus kami dapat mewujudkan panggilan gereja di bumi Jawa bagian barat ini. Kami berdoa bagi masyarakat sekitar kami, kiranya Tuhan menolong supaya dalam segala perbedaan, dalam segala hal yang nyata dalam kehidupan kami, berbeda suku, agama, golongan, ras, pandangan politik, tapi kami tetap diikat dalam satu hati sebagai bangsa yang majemuk, yang saling menghormati, yang saling menghargai perbedaan yang ada, yang memandang perbedaan itu sebagai kekayaan kehidupan dan bukan sebagai ancaman. Biarlah kehadiran kami sebagai gereja terus dapat mewarnai kehidupan beragam di Indonesia ini, sehingga kekayaan keragamannya ini justru membawa kebaikan bagi kehidupan bangsa dan negara ini. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan sertai supaya mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar, dengan disertai rasa takut akan Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terdorong untuk melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh kejujuran, kebaikan demi seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang Tuhan telah amanatkan kepada mereka, Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk berkuasa, dan pada akhirnya kekuasaan itu harus mereka pertanggungjawabkan kepada Tuhan jua. Tuhan, biarlah mereka juga senantiasa dikuatkan untuk memimpin kami sebagai bangsa dan negara ini keluar dari segala persoalan yang kami alami karena pandemi ini. Biarlah dengan perjuangan bersama
pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat, kami dapat mengatasi pandemi ini dan kembali membangun kehidupan yang lebih baik di bumi Indonesia yang kami cintai. Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu yang baru ini ke dalam tangan-Mu. Ada hal-hal yang hendak kami lakukan secara pribadi, di dalam pekerjaan kami, juga di dalam kehidupan persekutuan sebagai jemaat. Kiranya Tuhan berkati supaya semuanya membawa kebaikan bagi kehidupan kami dan sesama kami. Inilah ya Tuhan doa dan seru kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan saat ini kami juga bersama-sama ingin berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat terkasih, kita akan memberikan persembahan terbaik kita untuk Tuhan. Nas persembahan terambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Perhimpunan persembahan diawali oleh para pendeta, majelis jemaat dan diiringi oleh musik, dan nanti diakhiri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 302, bait yang pertama sambil berdiri. Peruntukan persembahan adalah yang pertama kas jemaat, kedua diakonia, ketiga harlik, dan keempat bulan sosial GKP. Mari kita memberi persembahan. Mari kita berdiri. Kita menyanyikan KJ nomor 302. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Kita akan berdoa, dan setelah berdoa jemaat dimohon tetap berdiri. Kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Saat kini kami memberikan persembahan yang terbaik, kiranya Kau layakan dan Kau kuduskan, dan dapat terpakai dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Kita akan menyanyikan dari NKB nomor 123, bait yang pertama. Dalam badai hidupku, Yesusku pegang teguh. Walau imanku lemah, ku bersandar padanya. Yesuslah harapanku tiap saat hidupku. Apa jua menerpa, ku bersandar padanya. Jemaat sekalian, kembalilah dalam kehidupanmu dan lakukanlah apa yang Tuhan pesankan dalam kebaktian ini. Tetaplah berupaya untuk tinggal di dalam Yesus, supaya Yesus tinggal di dalam hidupmu. Kita akan menyanyikan kembali dari NKB nomor 87, bait yang pertama. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Jemaat, kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa yang tercurah dalam keselamatan oleh Yesus Kristus dan persekutuan hidup damai sejahtera yang dibangun oleh Roh Kudus, kiranya melimpahi saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Puji Tuhan, kebaktian kita sudah selesai atas pertolongan Tuhan. Kita akan memasuki acara berikutnya.
Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan. Yang pertama dari Majelis GKP Kampung Tengah, dalam hal ini Bapak Martin Arthur Titawano, dipersilakan. Yang kami hormati Majelis Sinode yang diwakili oleh Bapak Pendeta Verly David dan Ibu Pendeta Makyolin, Bapak Pendeta Supriyatno dan istri, Bapak Pendeta Daniel Adi, Majelis Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara, Majelis Jemaat GKP Ebenezer Cawang, Bapak Ibu Saudara yang ibadah online di rumah masing-masing. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang Tuhan kasihi. Selamat pagi saudara-saudara. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan berkati. Cocok gak Pak? Jadi masih ya seraknya saya gak dapet. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat-kalimat ini sudah terbiasa didengar oleh Jemaat Kampung Tengah dalam bentuk sapaan firman Tuhan di pagi hari oleh Bapak Pendeta Supriyatno. Saya tidak mengatakan kalau sapaan firman Tuhan di pagi hari yang biasa disampaikan Bapak Supriyatno akan berakhir seiring dengan berakhirnya masa konsulen Bapak Pendeta Supriyatno. Karena waktu hari Kamis di rapat majelis yang dihadiri Pak Pendeta Supriyatno yang terakhir ya Pak, ada semacam kayak perjanjian gitu ya, perjanjian yang tidak tertulis, bahwa Bapak Pendeta Supriyatno akan selalu dan tetap mengirim sapaan firman Tuhan di pagi hari. Betul ya Pak? Jadi itu yang berita baik buat Jemaat Kampung Tengah. Ya nanti diselang-seling dibantu oleh Bapak Pendeta Daniel Adi tentunya. Renungan atau sapaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Supriyatno ini bukan saja terngiang di telinga Jemaat Kampung Tengah, tetapi juga tersimpan di dalam hati sebagai nutrisi jiwa, sebagai pertumbuhan iman Jemaat Kampung Tengah. Itu yang selalu dirasakan oleh Jemaat Kampung Tengah. Jadi inilah bentuk pelayanan pembinaan yang konkret dari Bapak Pendeta Supriyatno. Saya sempat sounding waktu lalu di majelis, juga di rapat program kerja komisi ya. Kami kan ada komisi MIK ya. Bahwa bentuk sapaan firman Tuhan, renungan pagi itu yang disampaikan Pak Pendeta Supriyatno itu dalam bentuk audio. Saya terpikir kalau bentuk juga visualisasi lebih baik lagi. Misalkan di live streaming atau YouTube channel, itu lebih baik lagi. Karena firman Tuhan itulah yang jemaat bisa biasa terima di minggu pagi. Di setiap hari, setiap pagi itu bisa. Inilah yang membuat kekuatan buat Jemaat Kampung Tengah di dalam melakukan aktivitas. Sebelum melakukan aktivitas selalu ditaburi oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam melangkah di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu saat ini saya mewakili Jemaat Kampung Tengah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Supriyanto dan istri dan keluarga atas pelayanan Bapak Pendeta Supriyatno selama 2 tahun. Kami berdoa semoga Bapak Pendeta Supriyatno dan keluarga terus diberkati dalam kehidupan pelayanannya.
Dan dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat melayani buat Bapak Pendeta Daniel Adi. Karena mulai hari ini Bapak Pendeta Daniel Adi akan melayani sebagai pendeta konsul yang di Jemaat Kampung Tengah. Kalau sosok Pendeta Daniel Adi juga bukan hal yang asing, karena dulu pernah praktek di Kampung Tengah dan saya pernah melayani bersama dengan Pak Pendeta Daniel Adi. Sekali lagi kami berdoa semoga pelayanan Bapak Pendeta Daniel Adi diberkati di Jemaat Kampung Tengah ini dan kita bersama bertumbuh di dalam pelayanan, di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Majelis Sinode yang telah membimbing dan membantu Majelis Jemaat GKP Kampung Tengah untuk memiliki pendeta konsulen. Kami juga mohon dukungannya untuk Majelis Sinode karena target kami 1 tahun ke depan adalah mendapatkan pendeta jemaat. Jadi mohon dukungan doa dari Majelis Sinode dan kita semua. Dalam kesempatan ini juga kami Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dengan Majelis Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara, terima kasih. Juga dengan Majelis Jemaat GKP Ebenezer Cawang. Semoga kerjasama ini, ketiga jemaat ini semakin solid ke depannya dalam hal penata layanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati para penatua dalam pelayanannya. Di akhir kata saya mewakili Jemaat Kampung Tengah mengucapkan mohon maaf apabila di dalam kerjasama selama ini ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Demikianlah sambutan kami dan ucapan terima kasih. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Martin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Pendeta Supriyatno MTH. Dipersilahkan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saudara-saudara, baik yang ada di ruang ibadah ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas nilai kepercayaan yang ditaruhkan di pundak saya oleh Majelis Sinode, kemudian juga oleh Majelis Jemaat, sehingga selama 2 tahun saya menjadi pendeta konsulen di sini. Dan hari ini saya berakhir untuk menunaikan tugas itu, mewakili saya pribadi dan tentu saja juga keluarga mengapresiasi permintaan 2 tahun yang lalu oleh Pak Ferli juga dengan Pak Edo di ruang konsistori GKP Rehoboth Jatinegara. Dan sekarang saya mengucapkan terima kasih saya bisa menyelesaikan tugas itu, tentu saja dengan berbagai kelemahan dan ketidaksempurnaan di sana-sini. Terima kasih juga untuk Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat, sehingga memungkinkan saya selama kurun waktu 2 tahun menjadi pendeta konsulen Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Ada sebuah buku yang ditulis oleh hasil panitia peringatan hari ulang tahun GKP. Itu buku yang menurut saya agak pertama-tama. Waktu itu buku itu saya kurang tahu Pak Ferli juga apakah anggota panitianya. Yang seingat saya Pak Kurnia Aceh, Pak Wahyu,
dan beberapa, dan saya termasuk di sana. Salah satunya dari buku itu berisi tentang survei mengenai opini warga jemaat GKP tentang pendeta. Kebetulan saya yang diminta untuk menuliskannya, jadi saya masih ingat sedikit. Jadi dicari kira-kira figur seperti apa yang diharapkan oleh warga jemaat GKP terhadap pendetanya. Ternyata yang menonjol pada waktu itu, buku ini sudah cukup lama, 20 tahunan. Figur seorang pendeta itu yang sangat didambakan pertama sebagai hamba yang diurapi. Artinya bahwa hidupnya harus mencerminkan nilai-nilai Kristus. Jadi ada banyak opini yang kuat. Yang kedua adalah pendeta sebagai gembala yang harus hadir di tengah-tengah dombanya yang sedang membutuhkan. Karena saya generasi tua, kalau Pak Adi kan generasinya lebih. Jadi karena saya juga yang menulis, jadi saya berusaha menghayati itu. Bagaimana ya supaya menjadi gembala, bagaimana supaya opini jemaat itu tidak hanya mereka ungkapkan, lalu menguap saja tanpa kesan. Salah satunya adalah mencoba menghidupi harapan tersebut. Karena itu soal penilaian kegagalan atau keberhasilan, saya sendiri tidak bisa mengatakannya. Tapi paling tidak opini itu menjadi rujukan buat saya, supaya saya bisa hadir dan juga relevan dalam benak, hati, aspirasi, dan kerinduan warga jemaat. Tentu saja setelah 20 tahun opininya pasti berubah. Ya, sekarang kan zamannya zaman post-truth ya, media sosial pasti nambah-nambah. Nah, pasti saya ketinggalan karena saya udah tua, jadi gagap teknologinya terasa sekali. Nah, tapi kalau tadi yang dikatakan Pak Martin, itu salah satu upaya saya supaya media sosial itu juga ternyata menjadi sarana. Terus terang awalnya saya agak ragu-ragu harus menulis setiap hari, karena itu dibuat setiap hari dan dibuat setiap jam 3 pagi. Dan itu saya meragukan kesehatan saya. Ya, jadi tapi karena saya tidak sendiri, saya bekerjanya dengan istri saya berdua. Itu mempengaruhi juga rupanya. Ya, jadi istri saya bagian musiknya. Jadi dia bangun pagi, dia mencari musik, lalu saya menggarap tulisannya. Ternyata sudah 2 tahun saya menulis itu. Hanya sayangnya dokumen itu hilang. Ya karena ditaruh di HP, jadi terhapus. Jadi dokumen itu sebenarnya tadinya cita-citanya akan dibuat buku untuk masa emeritasi saya. Tapi ternyata hilang. Nah kalau saya membuat lagi kayaknya lupa gitu ya. Jadi hanya sebagian yang tersisa. Ya itu salah satu upaya saya. Dan terima kasih bahwa selama di GKP Kampung Tengah saya menemukan suasana kerjasama, persaudaraan, persahabatan yang membuat saya punya tenaga, punya semangat. Ya, problem saya adalah sekarang baterai sayanya tidak seperti dulu. Saya punya HP itu
sering drop HP-nya, baterainya, karena isinya terlalu banyak video rupanya. Ya, video, gambar ya. Rupanya juga saya berefleksi, diri saya ini udah terlalu banyak. Mungkin video apa dalam diri saya. Jadi baterai saya ini sudah tidak seperti dulu lagi. Saya sekarang sangat menghemat tenaga. Karena memang saya agak belakangan ini cepat lelah. Jadi kalau sekali aktivitas nunggu ininya agak lama. Ya. Apalagi saya kalau keluar kota, ya, karena pekerjaan saya di M21, saya beruntung ada pandemi. Karena pekerjaan saya di M21 itu sangat mobile. Sering ke Malaysia, sering ke Kalimantan. Dan itu membutuhkan banyak tenaga. Kalau sekarang kan lebih banyak di rumah pakai laptop, jadi terasa sekali tenaga saya. Tapi saya punya teman di sini yang semangat, ya, apalagi yang muda-muda ya. Dan saya merasa setiap rapatnya itu selalu ada ketawanya, ya. Termasuk Pak Martin juga saya tahu dia suka membuat ketawa di rapat, tapi seperti tadi saya baru dengar tuh Pak, ya. Tadi saya menyimak juga, loh kok tiba-tiba suaranya beda gitu kan. Ya. Jadi selama 2 tahun saya merasakan keindahan persaudaraan dengan bapak-bapak, ibu-ibu. Ya. Jadi minta maaf kalau selama ini tidak terlalu optimal. Mudah-mudahan hubungan kita tetap baik ya. Saya kira sekaligus aja izin live kan. Ya. Ya. Nggak apa-apa kalau live-nya kan ke kiri atau keluar nih. Tapi hubungan kita kan tetap ya. Nilai persaudaraan kita, kalau keinginan saya keluarga tetap baik. Ibu-ibu dulu, bapak-bapak orang tua Anda adalah teman saya. Tapi Anda anaknya jadi teman sekerja saya. Jadi kalau dulu kan saya kenal banyak ya di sini. Waktu saya masih muda. Betul Mam ya, masih muda, sekarang masih muda ya. Tahun 86 saya banyak bermain di Kampung Tengah. Jadi 36 tahun lalu. Jadi saya banyak mengenal orang tua dari bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, kenal Pak Lepi Lampung, Pak Dekan Noron, Pak Musa. Ya, Bapak masih muda waktu itu. Ya. Terus juga ya Ibu Yoram, Pak Yoram, dan Pak Abraham. Ya. Pak Abraham ayahnya Pak Martin. Ya. Cuman Pak Martin lebih slim, lebih ramping. Ternyata 30 tahun kemudian menjadi teman sepelayanan. Saya sangat berhutang dengan apa yang saya peroleh selama di sini. Sekali lagi minta maaf bahwa saya banyak hal tidak seperti keinginan jemaat-jemaat yang seperti saya kutip dalam buku. Bahwa warga jemaat kita butuh figur seorang yang diurapi dan sebagai gembala. Saya masih jauh dari itu. Saya hanya berusaha untuk tetap itu menjadi rujukan saya. Walaupun jadi pendetanya tinggal 1 tahun lagi secara struktural. Tapi hidup saya sebagai manusia harus tetap menjaga bahwa saya adalah gembala dan juga orang yang diurapi. Terima kasih. Saya kira begitu sambutan dari saya. Apresiasi untuk
yang bukan majelis jemaat, ya Pak Heri juga, ya Pak Eka juga. Ya, saya sangat menikmati setiap beribadah di sini karena permainan organnya bagus. Ya, Pak Heri bermain bagus. Lalu ada anak muda remaja juga yang bagus sekali. Ya, lalu ada yang studi musik. Ya, jadi saya sangat tersentuh. Ya, Pak Eka yang memandu, operator juga, ya sangat baik menata. Itu semua buat saya kesan juga, dan kesan yang membawa kami lebih berbahagia menjadi pendeta konsulen di sini. Saya kira begitu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oh ya, selamat untuk Pak Adi ya, untuk melanjutkan. Inilah orang tua Pak, kadang-kadang lupa. Selamat melanjutkan menjadi pendeta konsulen. Saya percaya Anda bisa dan sangat berhasil. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Pri. Sekali lagi kami benar-benar berterima kasih atas pelayanannya, dan mohon maaf untuk segala kesalahan selama kami juga menjadi rekan sepelayanan Bapak Pendeta Pri. Terima kasih juga untuk Ibu atas dukungannya, juga para majelis dan gereja Rehoboth Jatinegara. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang ketiga, yaitu dari Bapak Pendeta Daniel Adi Priyatmoko SSI. Dipersilahkan. Ya, selamat pagi yang terhormat perwakilan dari Majelis Sinode, dalam hal ini Pak Pendeta Verli dan juga Ibu Pendeta Makiolin, Pendeta Supriyatno dan juga Ibu, para penatua baik dari GKP Kampung Tengah, dari GKP Rehoboth dan juga GKP Cawang. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu semuanya. Ya, tentunya saya bersyukur Bapak Ibu diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ikut ambil bagian ya dalam pelayanan di GKP Kampung Tengah. Tadi sudah disampaikan, katanya saya tidak asing gitu ya di GKP Kampung Tengah. Memang begitu karena dulu sempat praktek setelah selesai wisuda, dan pada waktu itu memang ya banyak teman-teman main saya di sini gitu ya ketika praktek. Jadi Bapak Ibu dulu saya sering diculik gitu ya kalau malam-malam gitu ya kalau lagi praktek. Diculik main tuh, salah satunya ada yang di belakang gitu. Dan beberapa ada yang sudah menjadi penatua dan luar biasa. Ternyata kita diberikan kesempatan sama-sama untuk dalam satu pelayanan ya, untuk bisa bersama-sama melayani. Dan tentunya sekali lagi saya bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan, dan semoga kerjasama kita ke depan bisa berjalan dengan baik untuk terus mengembangkan pelayanan, persekutuan dan juga kesaksian, khususnya di tengah-tengah masa pandemi pada saat ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel, selamat bergabung dan bekerja sama bersama dengan kami. Terima kasih kepada Ibu, para penatua juga dari GKP Cawang atas dukungannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan yang keempat dari Majelis Sinode GKP, dalam hal ini Ibu Pendeta Makiolin C. Tua Suun MTH. Dipersilakan. Terima kasih Bu Firtati. Yang kami kasihi dan kami hormati Pendeta Supriyatno dan keluarga,
Majelis Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara dan segenap bagian Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara, Pendeta Daniel Adi dan keluarga, Majelis Jemaat GKP Ebenezer Cawang dan segenap bagian Jemaat GKP Ebenezer Cawang, Majelis Jemaat dan segenap bagian Jemaat GKP Kampung Tengah. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Boleh lihat senyumnya? Saya memang tertutup oleh masker yang hadir di gedung gereja, tetapi kalau senyum saya bisa melihat bahasa dari matanya gitu ya. Untuk Bapak Ibu, Opa Oma, anak-anakku, saudara-saudari yang berada di rumah, saya yakin juga menyambut sapaan selamat hari Minggu pada saat ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan untuk menyampaikan sambutan. Saya mencoba supaya tidak terlalu lama, nanti juga bisa terbawa suasana nostalgia begitu ya dengan Kampung Tengah, sehingga saya mewakili Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan menyampaikan 4 hal pada kesempatan saat ini. Yang pertama tentu syukur kepada Allah, Bapa yang kita kenal dalam Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja, yang tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian, yang menghadirkan sosok gembala dalam diri pendeta konsulen ketika jemaat belum memiliki atau belum hadir kembali sosok pendeta jemaat. Sang Kepala Gereja tidak berhenti memelihara, dan tentu itu dirasakan oleh kita semua. Yang kedua, kami mengaturkan ucapan terima kasih banyak, meskipun tadi dalam surat keputusan sudah disampaikan. Tapi izinkan saat ini kami kembali mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Supriyato yang telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta konsulen. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga untuk setiap dukungan dari keluarga. Tentu tidak mudah. Terima kasih untuk setiap dukungan dari para penatua dan segenap bagian Jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Harus berbagi di tengah berbagai kesibukan dan tanggung jawab yang ada. Sekali lagi, tentu bukan hal yang mudah. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Pendeta Daniel Adi yang sudah menyatakan kesediaannya untuk menjalankan tugas tanggung jawab sebagai pendeta konsulen. Pilihan lain mungkin ada, tetapi memilih untuk mengambil bagian, sama-sama memikul tanggung jawab. Terima kasih atas dukungan dari segenap keluarga, para penatua dan segenap bagian jemaat GKP Ebenezer Cawang. Terima kasih ini juga disampaikan kepada para penatua dan segenap bagian jemaat GKP Kampung Tengah atas kesediaan dan keterbukaan berjalan bersama, baik dengan Pendeta Supriyatno sebagai pendeta konsulen yang hari ini berakhir masa konsulensinya, dan kesediaan, keterbukaan untuk melanjutkan langkah bersama dengan Pendeta Adi sebagai pendeta konsulen yang baru. Yang ketiga, kami memohon maaf jikalau dalam setiap proses ini ada hal-hal yang tidak berkenan pada Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, harapan dan doa kami supaya setiap kita di tengah situasi di masa pandemi yang tidak mudah ini, setiap kita bisa saling mendukung dan bertumbuh bersama melanjutkan karya yang Yesus percayakan kepada kita. Berbagai dinamika dalam pelayanan tentu ada. Biarlah kita boleh menghadapinya dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dia yang sudah memberikan kepercayaan kepada kita, maka Dia, Tuhan juga yang akan memampukan kita untuk menyelesaikannya. Akhirnya, biarlah dalam setiap kebersamaan, meskipun secara tertulisnya sudah berakhir, tapi menurut Pak Martin tadi, katanya ada kesepakatan tidak tertulis ya,
bahwa tetap akan saling menyapa. Dan saling menyapa itu bukan sesuatu yang formalitas saja, tetapi sungguh-sungguh dalam persekutuan kita sebagai bagian dari Gereja Kristen Pasundan, jemaat manapun. Kita juga boleh mengingat perkataan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 3 dan 4. Dua hal ini yang mau kita lanjutkan. Kita mengucap syukur kepada Allah untuk setiap kebersamaan yang boleh terjalin. Dan kita juga mau saling mendoakan dengan sukacita supaya kita dapat melanjutkan langkah di masa yang tidak mudah ini. Sekali lagi terima kasih. Tuhan memberkati persaudaraan kita. Saya serahkan kembali ke Ibu Firtati. Tidak pakai amin ya Bu, bukan khotbah ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mayolin sebagai wakil dari Majelis Sinode GKP dan sebagai bukti dukungan kepada Jemaat Kampung Tengah. Selanjutnya kita akan melakukan penyerahan tanda kasih yang akan diwakilkan oleh Bapak Martin kepada Bapak Pendeta. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Martin dan Pak Pendeta Pri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kata-kata sambutan yang bisa kita dengarkan. Selanjutnya kita akan bersama-sama melakukan 5 sesi foto bersama. Nanti akan dilakukan secara mengalir. Yang pertama adalah Pendeta Supriyatno MTH dengan Majelis Kampung Tengah. Yang kedua adalah Pendeta Supriyatno dengan Majelis Sinode dan Majelis Kampung Tengah. Yang ketiga adalah Pendeta Supriyatno dengan Pendeta Daniel Adi, Majelis Sinode GKP dan Majelis Kampung Tengah. Dan yang keempat adalah Pendeta Daniel Adi dengan Majelis Kampung Tengah. Serta yang terakhir adalah seluruh Majelis Jemaat GKP Ebenezer Cawang dan Majelis Jemaat GKP Rehobot Jatinegara. Nanti kita lakukan langsung ya. Ya. Silakan Pendeta Supriyatno dengan Majelis Kampung Tengah.